Halo semuanya, balik lagi bersama gue Revo Gilang di channel Revo Gilang. Jadi akhir-akhir ini setelah masa COVID sudah mulai agak mereda gitu ya, sudah mulai ada agak-agak muncul kejelasan vaksin dan lain-lain. Di beberapa minggu belakangan ini terjadi yang namanya heboh karena ada saham-saham farmasi, khususnya anak perusahaan Bio Farma yang semakin menarik perhatian para investor ataupun trader yang ingin mengambil cuan dengan cara singkat yang menimbulkan unusual market activity atau UMA dan berakhir pada suspend, yaitu di saham KF atau Kimia Farma dan juga Inaf Indofarma. So, nggak usah panjang lebar lagi, introin. Oke, secara sederhana kita harus tahu dulu ya sebenarnya UMA atau Unusual Market Activity itu apa sih. Jadi UMA itu adalah kondisi di mana pihak Bursa Efek Indonesia melihat pergerakan market yang tidak seperti biasanya, yang tidak wajar, yang tidak efisien, yang tidak natural, yang tidak alami. Jadi pergerakannya itu sangat luar biasa, sangat signifikan fluktuatifnya, baik itu naik atau hijau ataupun merah atau ke bawah. Intinya pergerakannya tidak signifikan. Bukan berarti harus arah secara terus-terusan, tidak seperti itu. Bukan berarti juga harus HRB secara berturut-turut, tidak juga demikian. Yang jelas peningkatan ataupun penurunannya itu terjadi secara signifikan dan umumnya sekitar kurang lebih 1 minggu gitu ya, dilihat pergerakannya kok ini agak di luar dari kebiasaannya. Nah, itulah yang namanya UMA atau Unusual Market Activity. Sedangkan suspend itu adalah pemberhentian atau ada yang bilang istilahnya pembekuan sementara, freezing. Ada yang juga kalau bursa ngomongnya di edarannya itu dikatakan cooling down. Intinya ketika kondisi suspend itu emiten-emiten atau saham-saham itu tidak bisa diperdagangkan. Jadi emiten-emiten ini yang kena suspend ini tidak bisa kita jual atau kita beli. Nah, jadi pada hari itu atau pada beberapa hari itu selama suspendnya belum dicabut, jadi sejak suspend diberikan kepada suatu emiten sampai jangka waktu yang tidak ditentukan kapan berakhirnya, saham tersebut sama sekali tidak bisa dijual atau dibeli. Meskipun jadi misalkan kita ingin membeli suatu saham A gitu ya, kita ada dananya nih, ada modalnya, itu tidak bisa. Begitupun kalau misalkan kita punya barang di sana, kita punya saham A gitu ya, kita ingin menjual gitu, itu sama sekali tidak bisa di harga berapapun, karena bid offernya kosong, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang terjadi pada Kimia Farma dan juga Indofarma? Jadi kalau misalkan kita berkaca kepada beberapa minggu yang lalu atau sekitar sebulan yang lalu lah ya, beberapa minggu sampai sekitar 4 minggu yang lalu itu beredar terkait vaksin yang newsnya ini sangat luar biasa. Newsnya ini sangat menggemparkan secara nasional ya, di Indonesia itu sangat luar biasa. Ada yang bilang sudah ditemukan oleh ini dan lain-lain, terus sudah diimpor, terus katanya vaksin sudah bekerja di luar negeri dan pihak Indonesia berencana untuk mengimpor dan juga mendistribusikannya di Indonesia. Nah, dalam hal ini Bio Farma itu company besar yang mempunyai 2 anak perusahaan yang besar juga ya. 2 anak perusahaan ini yang besar ini itu yaitu Kimia Farma atau emitennya itu KF, dan yang kedua Indofarma atau Inaf. Bio Farma sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah itu kan dia nggak ada sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu nggak ada. Jadi nggak ada, kalau mau dicek Bio Farma itu nggak ada. Yang adanya itu ada 2 anak perusahaannya, yaitu Kimia Farma dan juga Indofarma. Dalam hal ini kodenya KF, KAEF, dan juga Inaf, INAF. Nah, Bio Farma yang terus-menerus diperbincangkan di media, di artikelnya banyak muncul, diangkat oleh media, terus diangkat terkait vaksin, penemuan, distribusi dan lain-lain. Akhirnya karena di Bio Farma tidak mempunyai sahamnya, dia tidak listing kan di bursa, sehingga
saham apa sih yang ada di bursa yang mendekati Bio Farma. Dalam hal ini adalah Kimia Farma dan juga Indofarma. Sehingga news ini dimanfaatkan oleh para investor ataupun trader atau bahkan bandar-bandar ini untuk membeli dan sehingga pada akhirnya akan mengangkat harganya. Pergerakan yang signifikan yang terjadi, auto reject atas, terus peningkatan yang luar biasa tinggi secara berturut-turut ya, berhari-hari berturut-turut, menyebabkan pihak Bursa Efek Indonesia itu melihat bahwa terjadinya hal yang di luar dari biasanya. Jadi saat masalah vaksin Bio Farma ini belum terlalu gencar-gencarnya, itu kalau Kimia Farma dan Indofarma itu peningkatan atau penurunannya itu ya sewajarnya aja, naik ya sewajarnya aja, nggak gede-gede amat. Dan Indofarma pun naik dan turunnya pun sewajarnya saja, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar. Namun ketika berita ini muncul, vaksin dan lain-lain, Bio Farma terus diangkat di news, artikel dan lain-lain, peningkatan luar biasa berhari-hari secara berturut-turut si Kimia Farma dan Indofarma ini, sehingga Bursa Efek menyadari, recognize bahwa ini ada hal yang aneh, hal yang janggal gitu. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 itu Bursa Efek Indonesia memberikan edaran, dan kita bisa baca banyak di grup-grup juga dibahas terkait edaran UMA ini. Jadi sebenarnya Bursa Efek Indonesia sudah melakukan warning. Jadi UMA ini ketika terjadi UMA, edarannya keluar, itu bukan berarti sahamnya tidak bisa diperjualbelikan. Jadi tetap masih bisa diperjualbelikan. Kita tetap bisa melakukan buy, melakukan sell, itu tetap. Yang maksudnya di sini UMA ini hanya pihak bursa mengingatkan para investor ataupun trader bahwa ini ada keganjilan loh, ini ada kejanggalan loh yang terjadi pada saham KF dan INAF yang perlu kita cermati, sehingga kita diberikan kesempatan secara tidak langsung dari pihak bursa untuk memperhatikan ulang apakah kita pantas untuk menghold, apakah kita melakukan pembelian atau penjualan terhadap saham KF atau INAF ini. Nah, setelah tanggal 23 Juli 2020 keluar edaran tersebut dari Bursa Efek Indonesia, kemudian pergerakan itu terus terjadi signifikan. Jadi sebenarnya ketika terjadi UMA, saham-saham itu nggak pasti langsung kena suspend, tidak. Jadi bisa jadi kalau ya kan tadi ya UMA itu kan kalau signifikan. Jadi kalau misalkan ternyata setelah diberikan peringatan, edarannya keluar, kita para investor, para trader membaca, dan setelah itu ternyata pergerakan sahamnya tidak signifikan, maksudnya kembali normal lagi seperti biasanya, naik ya naik mungkin cuma 2%, 3%, terus nanti merah, terus merahnya pun nggak dalam banget. Jadi normal, in normal case itu potensi kena suspendnya akan sangat kecil. Jadi cenderung tidak kena suspend lah seperti itu. Cuma dalam hal ini KF dan INAF setelah tanggal 23 Juli 2020 edaran UMA keluar, pergerakannya tetap masih signifikan. Pergerakannya masih naik turunnya luar biasa drastis. Nanti gue bakal tunjukin juga di chart bahwa dia terjadi kenaikan dan penurunan secara signifikan. Ini yang menyebabkan pihak bursa mencoba untuk melihat lagi bahwa perlu diberikan waktu untuk cooling down. Dalam hal ini adalah suspend, yaitu pada tanggal gue lupa 6 atau 7 Agustus itu 2020 kena suspend. Dan di saat itulah, di hari itu, di tanggal tersebutlah tidak bisa kita melakukan buy dan sell. Jadi sebenarnya yang paling kasihan ini adalah orang-orang yang memakai margin dalam melakukan pembeliannya. Jadi ketika kita beli, itu kan pakai margin, dan margin ini itu ada bunganya. Apalagi akun-akun yang bukan akun-akun reguler. Jadi kan akun itu ada yang akun reguler, ada akun yang margin. Akun reguler ini bisa dipakai untuk juga margin. Ada beberapa sekuritas yang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi kalau kita pakai akun reguler untuk menggunakan margin itu kan tiap hari itu pasti ada bunganya. Nah, bunganya itu lebih besar dibandingkan akun yang memang dikhususkan untuk menggunakan margin. Nah, kasihannya itu adalah orang-orang yang menggunakan margin lalu kena suspend sahamnya ini. Nah, jadi kan tetap terhitung per harinya, tetap terhitung berapa persen gitu. Itu yang kasihannya.
Tapi pada kasus KF dan Inaf ini, mereka kan saham besar, dan kita lihat juga suspend yang diberikan oleh pihak bursa terhadap kedua emiten ini itu bukan karena yang kayak laporan keuangan itu bermasalah, atau obligasi pembayaran utangnya bermasalah, atau penggunaan dana IPO atau right issue yang di luar dari yang seharusnya. Bukan, mereka hanya kedua emiten ini pure UMA, unusual market activity, sehingga ketika suspend dilakukan pun seingat gua itu hari Seninnya kalau nggak salah itu udah langsung dibuka lagi, edarannya langsung keluar, sehingga udah bisa langsung diperdagangkan. Jadi sangat cepat. Jadi seingat gua itu cuma 1 hari kena suspend, kemudian bisa lagi diperdagangkan. Jadi cepat gitu, karena memang ini masalahnya cuma UMA, bukan masalah yang berat. Jadi bursa melihat ini cuma pergerakan signifikan saja, tidak ada laporan keuangan yang bermasalah atau seperti apa, tidak. Oke, jadi sekian aja itu informasi dari gue terkait UMA dan suspend. Jadi bedanya itu seperti apa, dan kondisi atau real case-nya itu yang terjadi di kedua emiten itu seperti apa. Intinya ketika kita melihat ada edaran khususnya kayak UMA gini ya, itu perlu kita tinjau sebetulnya. Yang betul itu kita harus tinjau ini sebenarnya apakah terjadi yang namanya laporan keuangan bermasalah, atau pembayaran obligasi atau surat utang yang bermasalah, atau hanya benar-benar pure signifikan fluktuatif, pergerakan saham yang fluktuatif saja. Kalau hanya fluktuatif saja, dan kita lihat juga memang saham-saham atau emiten besar yang cenderung laporan keuangannya tidak bermasalah, surat hutang pembayarannya seperti itu tidak bermasalah gitu ya, secara administrasi tidak bermasalah, umumnya kita bisa melihat dari kasus KF dan Inaf ini itu suspendnya paling sebentar sih, kayak mungkin sehari saja itu udah, habis itu langsung dibuka karena tidak bermasalah itu secara administrasi. Tetapi ketika saham-saham yang murahan, yang gorengan, yang market capitalnya kecil, yang mungkin laporan keuangannya pun bermasalah, nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi ketika muncul ada edaran-edaran itu perlu kita waspadai, kita cek lagi portofolio kita. Sebelum terjadinya suspend, kita harus segera memutuskan apakah kita untuk jual atau di hold saja. Mungkin itu aja, sekian informasi dari gua, setidaknya dapat memberikan ya informasi tambahan lah buat teman-teman yang nggak ngikutin juga informasinya, yang belum tahu istilah-istilah di pasar modal. Setidaknya sedikit ada informasi yang baru bagi teman-teman semuanya. Oke, itu aja dari gua. Thank you untuk waktunya untuk nonton video ini. Buat teman-teman yang mau nanya, itu bisa juga DM Instagram gua di @revasimili, atau juga bisa email gua di @revasimili@yahoo.co.id for business inquiries. Oke, thank you. Bye bye.